ada yang sudah memasuki pada ranah advokasi kebijakan, gitu ya. Dan itu dilakukan oleh lembaga keagamaan yang mengembangkan praktek-praktek pelayanan sosial. Namun demikian, ada beberapa hal, ada beberapa persoalan yang saya kira masih menjadi satu ya semacam pekerjaan rumah gitu ya, yang masih tersisa yang harus kita pikirkan bersama. Di antaranya adalah seperti misalnya persoalan yang terkait dengan metode dan evaluasi. Jadi karena banyak lembaga-lembaga keagamaan yang mengembangkan atau melakukan praktek-praktek pelayanan sosial itu karena didasarkan pada filantropi tadi, sehingga jarang sekali lembaga-lembaga keagamaan yang kemudian mencoba untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja dari praktek-praktek pelayanan sosial itu yang sudah dikembangkan. Dampaknya terhadap masyarakat itu seperti apa? Ini yang masih jarang dilakukan. Dan kemudian di samping itu juga isu yang terkait dengan inklusivitas, eksklusivitas. Karena masing-masing agama juga punya doktrin, punya nilai yang itu menjadi dasar. Meskipun sebenarnya, ya, kalau kita coba telusuri secara lebih mendalam lagi, yang saya tahu ada beberapa di dalam agama, ya, apakah itu mungkin Islam atau mungkin Nasrani, itu sebenarnya ada nilai-nilai yang sifatnya itu universal. Ya. Nilai-nilai yang dikembangkan yang sifatnya universalitas, mengedepankan keuniversalan, dan juga humanis, ya, kemanusiaan, mengedepankan sisi kemanusiaan. Meskipun itu ya belum bisa diterima oleh semua kalangan. Gitu ya. Ini yang saya kira menjadi sebuah persoalan yang nanti akan menjadi satu faktor yang menyebabkan apakah pembangunan sosial melalui praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga keagamaan itu apakah mampu menciptakan pelayanan sosial yang inklusif atau dalam skala yang lebih luas lagi mampu mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif. Ya, ini masih menjadi sebuah perdebatan saya kira. Oke, lanjut Mas. Nah, saya akan kembali mengulang yang tadi, berangkat dari agama gitu ya. Pemahaman kita mengenai agama, kita mungkin bisa mengambil beberapa pendapat dari beberapa ahli, seperti misalnya Weber itu pandangan bahwa ini didasarkan dari hasil studinya tentang Calvinis ya, masyarakat Kristiani Eropa, di mana konsep-konsep dasar keagamaan itu seperti kesolehan, ya, asketisme dan keselamatan berimplikasi pada perilaku ekonomi, hingga kemudian muncul buku etika Protestan, misalnya seperti itu, kan? Kemudian juga kalau kita mencoba menelusuri pemikiran dari Durkheim misalnya ya terkait dengan agama, itu bukanlah sekedar doktrin tentang masalah-masalah supernatural. Agama bukan pula sekedar ajaran yang terdapat dalam manuskrip, melainkan sebuah gejala sosial yang merefleksikan kohesivitas dan solidaritas sosial masyarakat. Nah, dari pemahaman Durkheim, saya kira ini menjadi dasar bagi munculnya praktek-praktek filantropi, juga praktek-praktek pelayanan-pelayanan sosial yang dikembangkan oleh agama, ya, dari berbagai agama. Kemudian juga konsep-konsep moralitas yang dibangun sebagai sebuah kesadaran kolektif dan sebagai bentuk disiplin sosial yang mengikat sebuah kelompok masyarakat secara kolektif, gitu ya. Jadi di sini agama bukan hanya pada ranah private, tapi juga ada pada ranah yang komunal, kolektif gitu ya. Yang ini kemudian nanti akan menjadi dasar dari munculnya praktek-praktek filantropi dan pelayanan-pelayanan sosial juga gitu ya. Nah, kemudian salah satu fungsi dari agama itu menjaga dan mensucikan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Buktinya agama bertujuan agar semua manusia benar-benar terayomi kepada kebaikan tanpa adanya pemisahan antara kelompok dan individu. Kalau itu kita sitir dari DB 1948. Di pemikiran-pemikiran yang sebenarnya menjadi dasar munculnya praktek-praktek filantropi, pelayanan-pelayanan sosial yang inklusif yang ada di dalam agama itu sudah muncul lama sebenarnya itu ya. Namun di dalam perkembangannya memang ya di satu sisi ada kegamangan ya di tingkat masyarakat
yang belum bisa sepenuhnya bisa menerima bagaimana praktek-praktek pelayanan sosial itu dilakukan, yang kemudian dipisahkan dari kepentingan-kepentingan ideologi gitu ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini kemunculan pelayanan sosial berdasar agama dari filantropi ke pelayanan sosial. Jadi awalnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa munculnya pelayanan sosial itu ya berawal dari filantropi, dari derma tadi gitu ya. Nah, tradisi agama itu memiliki nomenklatur berbeda-beda untuk maknai tradisi dermawanan ya, atau budaya berderma tadi. Masing-masing agama saya kira mengembangkan itu. Kemudian juga istilah filantropi sendiri secara istilah memiliki akar dari rujukan dalam tradisi Yunani yang berarti mencintai manusia. Filantropi, filan itu berderma, kemudian tropi itu adalah manusia gitu ya. Jadi bagaimana mencintai sesama manusia. Kalau di tradisi Kristen ada caritas gitu ya. Mungkin nanti kalau dikoreksi. Nah, kemudian caritas ini berkembang menjadi semacam etika atau norma gitu ya. Untuk saling tolong-menolong sama umat beragama tadi gitu ya. Nah, konsep caritas diterjemahkan dalam aksi-aksi sosial berbasis keagamaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan atau dalam kesulitan. Oke. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ketika kita bicara antara agama dengan pelayanan sosial, kita tidak bisa melepaskan dari kaitan antara agama dan ruang publik sebenarnya. Nah, mengapa dan bagaimana rumusan-rumusan keagamaan memberikan inspirasi dan mendorong pengaruhnya untuk lebih aktif memasuki domain sosial dan ekonomi. Jadi tadi saya menjelaskan di awal ada misalnya buku Etika Protestan yang menjelaskan bahwa nilai-nilai agama itu ternyata memberikan spirit bagi para kapitalis untuk mengembangkan kapitalnya gitu ya, yang kemudian itu terjawantahkan di dalam praktek-praktek ekonomi mereka seperti itu. Kemudian juga konsep etik semacam apa yang juga menjadi landasan bagi tumbuhnya tradisi filantropi dan menguatnya pelayanan sosial dalam masyarakat keagamaan adalah beberapa hal yang menarik untuk kita diskusikan. Jadi saya kira ini tidak bisa terlepas juga dari konsep etik itu sendiri ketika kita bicara atau membahas mengenai agama dan praktek dalam pelayanan sosial. Oke, lanjut, Mas. Kemudian kalau kita mengikuti sosiolog agama Robert Woodnow, ya, berpandangan bahwa peningkatan peran sosial agama dalam masyarakat Amerika, ini konteksnya adalah dari riset yang dilakukan di Amerika ya, itu disebabkan karena adanya proses deprivatisasi ya, agama dalam kehidupan. Jadi agama bukan hanya ada pada ranah private, tapi kemudian itu dideprivatisasi gitu ya. Dan proses deprivatisasi itu terjadi seiring dengan semakin dekatnya persentuhan ya, antara lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan politik. Jadi praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan itu memang ya kemudian tidak bisa itu hanya didasarkan karena etik semata, karena nilai ajaran agama semata, tapi sudah masuk berbagai kepentingan gitu ya, yang kemudian itu mewarnai praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keagamaan. Oke, lanjut, Mas. Nah, agama dari privatisasi ke deprivatisasi ini kaitannya dengan peran agama dalam ruang publik ya, yang semakin luas. Kita tahu ya, bahkan mungkin bukan hanya di situasi kondisi kebetulan ini saat ini sedang berada di bulan Ramadan gitu ya, bagaimana agama, terutama Islam itu banyak aktivitas-aktivitas yang menjadi bagian dari praktek-praktek pelayanan sosial tadi. Seperti misalnya kalau kita pergi ke ya masjid atau surau-surau gitu, ya, banyak yang kemudian berderma dengan memberikan takjil misalnya. Saya kira bukan hanya sebatas itu gitu. Ya, tapi saya kira ada dimensi bagaimana memposisikan agama dari yang ruang private ke ruang yang tidak private lagi, ya, yang lebih luas, ke ruang publik lah, intinya seperti itu gitu ya. Dan kemudian persoalan yang terkait dengan kaitan antara peran agama dan ruang publik ini, saya kira juga bukan hanya terjadi di dunia Islam, tapi juga terjadi di
agama-agama yang lain. Ya. Di Eropa saya kira berkembang juga bagaimana agama memasuki pada ranah-ranah ruang publik ya, yang kemudian tidak hanya sekedar mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Gitu ya. Nah, kemudian juga di Indonesia ini tidak sedikit ya penelitian-penelitian yang dilakukan terkait dengan lembaga-lembaga penelitian yang kemudian menelaah mengenai definisi dari ruang publik itu sendiri ya, dalam konteks keagamaan, seiring dengan maraknya kebijakan-kebijakan sosial politik agama yang diadopsi oleh pemerintah. Kalau kita mungkin mencoba menengok ke belakang gitu, pemerintah punya Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, yang itu merupakan institusi resmi pemerintah yang mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk operasionalnya. Tetapi juga Basnas mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan sodakoh, zakat, dan infak dari umatnya gitu ya, dan bahkan sudah ada di masing-masing daerah. Saya kira Basnas itu di UGM sendiri saya kira ada JIS ya, kalau mungkin teman-teman baca di poster yang ada di Bundaran itu ya, sana ada tulisan besar kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh zakat, infak, dan sodakoh di unit UGM itu sendiri ya. Sebagai contoh ini bahwa ada institusi formal yang memang ini ada di ranah agama Islam. Ya, saya nggak tahu mungkin yang di agama yang lain mungkin juga punya yang sama, tapi barangkali mungkin belum seformal yang ada di Basnas mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, dalam konteks Indonesia yang sebagian besar memang dalam masyarakat Muslim ya, ini saya kira praktek-praktek filantropi itu lebih didominasi oleh inspirasi keagamaan dibanding dengan ide-ide gagasan yang sifatnya itu kemanusiaan dan sekuler gitu ya. Nah, inspirasi keagamaan yang dominan tersebut berimplikasi pada kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan filantropi yang kental dengan nuansa kegiatan karitatif dan pelayanan, dan bahkan mulai memasuki domain yang lebih luas seperti melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan untuk kepentingan umat. Yang saya sebutkan tadi, Basnas itu sudah punya aktivitas yang tidak hanya sekedar mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah, ya, tetapi juga sampai pada aktivitas yang sifatnya itu advokasi, ya, advokasi untuk kepentingan umat. Ya. Oke, lanjut. Saya kira lanjut aja ini. Ya. Nah, ini ilustrasi praktek pelayanan sosial berbasis agama. Ya, mungkin ada beberapa data yang bisa dicermati di situ. Seperti misalnya ini saya ambil dari Basnas ya. Yang bisa saya akses Basnas ya. Saya belum mendapatkan akses untuk lembaga keagamaan yang lain gitu ya. Nah, di situ rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan Basnas ini tahun 2021 ya. Kalau kita coba lihat bidangnya itu ada ekonomi, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, sosial kemanusiaan, dan juga ada dakwah dan advokasi. Ini bidang-bidang yang menjadi praktek dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh Basnas. Kalau dilihat dari proporsinya, di situ memang yang paling banyak adalah lebih ke sosial kemanusiaan ya, yang sebesar 51,8%. Ekonomi 13,7%, kemudian pendidikan 12%, kemudian kesehatan 13%, dan dakwah, sebentar, yang dakwah itu yang paling besar ya, sorry, dakwah yang paling besar. Di gambarnya, sorry, benar ya, yang dakwah atau yang sosial kemanusiaan, sosial kemanusiaan ya, yang paling besar ya. Oke. Nah, ini kan membuktikan bahwa ada peran lembaga-lembaga keagamaan yang memang dia concern terhadap praktek-praktek pelayanan sosial. Ya. Oke, lanjut. Ini beberapa data yang terkait dengan capaian penerimaan manfaat Basnas ya. Kalau kita melihat tentang kinerjanya seperti apa, itu dari program bidang ekonomi itu targetnya 33.082 orang, capaiannya jauh dari target ya, 530
lebih. Capaian persennya 1.600 lebih ya. Kemudian pendidikan dari 50.000 realisasi 58. Jadi kalau kita coba lihat di situ capaian-capaian yang capaian yang direalisasikan oleh Basnas di dalam melakukan praktek-praktek pelayanan sosial itu melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Oke, lanjut. Ini target dan realisasi penerima manfaat. Ekonomi ada 500 ini. Oke lah, ini saya kira tak sama dengan tadi. Lanjut aja. Ini penyaluran zakat infak sedekah Basnas ya untuk zakat itu untuk tahun 2021 dan tahun 2020 ya. Tahun 2021 itu naik ya dari yang sekitar 237,7 menjadi 425 miliar ya. Angka yang saya kira sudah cukup besar. Kemudian infak sedekah, ada CSR juga, kemudian ada dana sosial keagamaan yang lain dan juga ada infak operasional. Oke, lanjut. Kemudian penyaluran berdasarkan bidang Basnas, ya, ini perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021. Intinya dari kesemua bidang itu mengalami peningkatan. Ya. Oke, lanjut. Ini Muzaki, donatur, ya, Basnas tahun 2021. Untuk Muzaki, donatur individu, itu yang tahun 2021 itu untuk yang individu 1,5 juta, yang lembaga 285. Kemudian untuk Muzaki dan donatur atau badan yang personal sama yang badan ya, itu untuk 2020 hanya 292, sekian, dan 226 untuk yang lembaga, yang intinya kalau kita bandingkan itu yang mengalami peningkatan yang cukup besar angkanya. Dengan asumsi bahwa semakin besar Muzaki atau donatur, itu kan berarti potensi yang bisa dikumpulkan untuk membiayai praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh Basnas cukup besar ruangnya. Oke, lanjut. Oke, ini data-data yang lain mungkin nanti bisa coba lanjut aja. Nah, ini saya akan mencoba untuk menggambarkan tentang dinamika aksi pelayanan sosial berbasis agama yang inklusif gitu ya. Ada dua lembaga yang saya coba bandingkan di situ. Ya. Yang pertama adalah Dompet Duafa Jogja, yang kedua adalah Karinakas. Ya. Ini sama-sama lembaga keagamaan yang mengembangkan praktek-praktek pelayanan sosial yang ada di Jogja, gitu ya. Nah, untuk kedua lembaga ini berdiri atau bukan berdiri, tapi berkembang, mengembangkan aktivitas lah, gitu ya. Karena Dompet Duafa sebenarnya kan sudah ada sebelumnya. Ini merupakan kelanjutan dari Dompet Duafa yang ada di Republika dulu, gitu ya. Yang dulu memang untuk kaum duafa sebatas itu, tapi kemudian berkembang setelah ada gempa di Jogja tahun 2006 ya, yang lalu, yang kemudian Dompet Duafa itu mengembangkan aktivitas yang di Jogja dalam rangka untuk merespon korban gempa pada waktu itu, dan kemudian juga Karinakas, ini salah satu lembaga keagamaan di bawah basisnya adalah agama Katolik yang sama-sama bertujuan untuk merespon korban gempa tahun 2006 pada waktu yang lalu. Ya. Kemudian pelayanan sosial yang dilakukan oleh kedua lembaga ini hampir sama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kemanusiaan. Kemudian untuk yang Karinakas ini di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Saya kira hampir sama secara substantif itu ya. Nah, program yang di Dompet Duafa itu program yang lebih bernuansa Islami karena lembaga lebih concern pada nas. Nas itu ya nilai, doktrin gitu ya, yang diajarkan oleh agama. Sementara untuk yang Karinakas ini program yang bersifat umum dan menonjolkan sisi kemanusiaannya karena ajaran kasih dalam perintah agama Katolik bersifat global. Nah, kemudian aspek yang lain yaitu afiliasi keagamaan, penerima bantuan menjadi pertimbangan ketika dana zakat yang akan dialokasikan.
Jadi yang di dompet duafa ini ketika menggunakan dana zakat, itu dia memang lebih ya eksklusif gitu ya. Artinya dana zakat memang tidak bisa dipakai untuk mendanai program-program yang sifatnya itu universal, kemanusiaan yang di luar di luar umat agamanya gitu ya. Karena itu sudah diatur di dalam 8 asnaf itu gitu ya. Dan memang dompet duafa awalnya itu lebih concern kepada doktrin dan nas tadi gitu ya. Namun demikian, dompet duafa memanfaatkan atau mengalokasikan sumber dana yang lain di luar zakat seperti infak dan sedekah itu untuk kepentingan umat umum secara umum di luar agama Islam gitu ya. Sementara itu untuk yang kari nakas ini tidak membedakan penerima bantuan berdasarkan ras, suku dan agama. Oke. Ini yang saya kira juga nanti akan menjadi salah satu faktor munculnya inklusivitas dan eksklusivitas tadi ya. Oke, lanjut Mas. Nah, kemudian pelayanan sosial berbasis agama dan pembangunan sosial yang inklusif ya. Ini pelayanan sosial dalam konteks filantropi keagamaan itu sering sekali dikaitkan dengan isu keagamaan itu sendiri. Gitu ya. Tidak bisa lepas sama sekali. Ya. Seperti misalnya dikaitkan dengan isu ada kristenisasi, ada isu tentang islamisasi, misalnya seperti itu ya. Sehingga ini bisa menjadi awal munculnya kecurigaan, ya, memunculkan adanya kecurigaan yang berujung konflik antar umat beragama. Gitu ya. Nah, mungkin kita punya pengalaman yang juga perlu menjadi pembelajaran kita bersama. Seperti pada waktu gempa 2000 yang lalu, itu ada gereja di Kanjuran kalau tidak salah, ya, itu menampung korban bencana yang kebetulan memang sebagian besar adalah warga masyarakat Muslim. Yang kemudian muncul berbagai macam isu yang kaitannya dengan isu kristenisasi, gitu ya. Dan ini kan sebenarnya ada sisi ketidaksiapan kita, ya, terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan di dalam mempraktekkan pelayanan-pelayanan sosial tadi, gitu ya. Kemudian juga kegiatan atau pelayanan sosial yang berada di bawah naungan agama itu ya memang lebih sensitif gitu ya. Meskipun sebenarnya di dalam aturan lembaga keagamaan di masing-masing agama tadi sudah sangat eksplisit ya, bahwa misinya adalah pada misi kemanusiaan misalnya seperti itu, dan dilepaskan dari kepentingan-kepentingan ideologi ya. Namun di dalam prakteknya memang ya belum semuanya siap ya untuk bagaimana menciptakan praktek-praktek pelayanan sosial yang berbasis keagamaan yang inklusif tadi. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan dalam mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif. Yang pertama adalah lemahnya implementasi nilai-nilai universalitas dan kemanusiaan dalam praktek pelayanan sosial yang berbasis keagamaan. Sementara sebenarnya kalau saya mencoba mencermati gitu ya, ada misi besar di masing-masing agama yang sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menciptakan masyarakat di lingkungan internal agamanya sendiri, tapi yang sebenarnya sifatnya mungkin lebih luas lagi, lebih universal gitu ya. Yang sebenarnya kalau dalam Islam yang saya tahu itu adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam itu bukan hanya untuk orang Islam sendiri, tapi untuk semesta alam ini. Bahkan bukan hanya untuk umat dari agama yang lain, tapi juga untuk lingkungan gitu ya. Itu konsep rahmatan lil alamin, ya, menjaga ya rahmat bagi alam semesta lah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persoalan metode dan evaluasi dampak dari praktek-praktek pelayanan sosial yang berbasis keagamaan. Seperti yang tadi saya katakan, banyak praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, namun kita tidak tahu kinerjanya seperti apa, gitu ya. Metode yang dilakukan seperti apa. Memang sudah banyak yang mempraktekkan metode-metode empowerment, ya, community empowerment, pemberdayaan masyarakat. Namun saya masih belum menemukan data yang berhubungan dengan
sampai sejauh mana praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga keagamaan tadi memberikan dampak bagi kesejahteraan umat secara keseluruhan ya. Ini masih jarang sekali. Berbeda dengan CSR-nya perusahaan itu kan sudah ada beberapa ukuran untuk mengukur sampai sejauh mana dampak itu ya. Seperti misalnya dengan indeks kepuasan masyarakat, dengan SROI dan sebagainya. Nah, barangkali mungkin metode-metode itu bisa kita pakai, kita terapkan untuk mengukur, menakar ulang gitu ya, efektivitas dari pelayanan-pelayanan sosial berbasis keagamaan ini. Kemudian juga yang tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran umat mengenai pentingnya pelayanan sosial berbasis keagamaan sebagai sebuah instrumen penting gitu ya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir ini kesimpulan dari saya sampai sejauh ini memang praktek-praktek pelayanan sosial yang berbasis keagamaan ini memang sudah mampu menciptakan pembangunan sosial yang inklusif, tapi masih sebatas pada ruang lingkup dari umatnya sendiri, gitu ya. Yang mungkin masih sedikit sekali yang sudah meluas sampai pada umat-umat di luar agamanya. Yang kemudian saya konseptualisasikan, mungkin nanti minta kritik dari teman-teman, ya inklusivitas sosial dalam eksklusivisme, gitu ya. Ini yang sebagai kesimpulan akhir saya gitu ya. Dan saya kira kaitannya dengan itu ya kita mungkin perlu membuka ruang-ruang dialog ya antar agama, misalnya jadi kunci untuk bagaimana membangun pembangunan sosial yang inklusif tadi. Mungkin masih ada satu slide lagi. Ya sebagai penutup saya kira. Nah, secara kelembagaan pelayanan sosial berbasis agama itu khususnya di kalangan Muslim maupun Kristen itu telah berkembang pesat. Saya kira sampai saat ini berkembang pesat. Praktek-praktek pelayanan sosial yang mereka lakukan menjadi bagian dari kompleksitas dalam mengisi ruang publik dalam masyarakat yang plural. Dan Indonesia sebagai masyarakat yang plural, ya, yang mana ruang-ruang publik itu tidak hanya menjadi domainnya negara, bukan hanya menjadi domainnya dari pemerintah, tapi juga masyarakat sipil dan juga masyarakat yang berada di bawah lembaga-lembaga keagamaan ini punya peran yang sangat strategis untuk mendorong praktek-praktek pelayanan sosial yang inklusif tadi. Kemudian juga aktivisme sosial berbasis keagamaan akan terus berkembang secara dinamis. Ini agak futuristik ya. Perkiraan saya gitu ya, ke depan akan berkembang secara dinamis sejalan dengan adanya persentuhan doktrin dan nilai-nilai agama dan kelembagaan agama sebagai wadah dalam mengembangkan berbagai macam pelayanan sosial. Kemudian yang ketiga, sebagai penutup ketiga, ya, perlunya mengembangkan diskursus untuk mengkampanyekan hubungan dan dialog yang harmonis di kalangan umat beragama dengan lebih menekankan pada nilai-nilai universalitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan secara khusus bagaimana kaum muslim berdefinisi konsep tentang dakwah, ini penting saya kira ya. Dan juga kaum Kristiani meredefinisi konsep tentang misi, ini jadi bagian yang sangat penting juga melalui aktivisme filantropi dan pelayanan sosial untuk mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Saya kira mungkin itu beberapa ide gagasan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, supaya tidak sepi mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ya, luar biasa sekali kita menambah pemahaman kita ya. Tadi beliau telah menyampaikan teori-teori dari para ahli dan juga hasil penelitian yang memang menunjukkan bahwa mayoritas filantropi di Indonesia ini didominasi oleh basis keagamaan dan juga fungsi agama sendiri yang sudah beralih dari ranah private kepada ranah yang lebih komunal seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi tadi juga masih terdapat tantangan tentunya di dalam metode dan juga evaluasi untuk menakar dan mengukur bagaimana kinerja ataupun efektivitas dari lembaga-lembaga maupun pelayanan sosial yang berbasis agama ini. Nah, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Andis Suparjan, Magister Sains, mengenai pelayanan sosial yang inklusif. Selanjutnya kita akan menyimak paparan yang akan lebih praktis
secara praktik ini dari Bapak Sri Bayu Sela Aji, Sarjana Psikologi, Master in Participatory Development, yang mana beliau ini merupakan Sekretaris Umum Persekutuan Layanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia. Beliau ini juga merupakan Direktur CD Bethesda Yakum pada tahun 2016 sampai dengan 2021, dan saat ini juga menjadi manajer sumber daya manusia kantor pusat Yakum pada tahun 2021 hingga saat ini. Nantinya beliau akan memaparkan bagaimana sejarah berdirinya CD Bethesda, kemudian bagaimana dinamika pelaksanaan, respon dari masyarakat, mungkin jika ada kendala, dan bahkan bagaimana prospek ke depan dari CD Bethesda. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Bapak Sri Bayu Sela Aji, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman ya. Terima kasih. Saya senang diskusi sore hari ini. Kita bicara inklusivitas. Jadi nanti saya tidak hanya bicara dalam konteks Kristen, tapi secara kelembagaan Kristen secara luas. Jadi kita akan temanya bagus tentang khusus tentang menakar ulang tentang inklusivitas. Dan tadi saya senang Pak Pelatihan mengurai tentang Calvinis. Saya ini mazhab Calvinis. Jadi khususnya di Jogja ini kebetulan Yakum Yayasan Kesehatan Kristen Hukum yang punya Bethesda, punya Bethesda, pusat Bethesda Hukum, dan yang MCC dan beberapa masjid ya. Nah, TNI itu berangkat pemiliknya salah satunya itu Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia. Mazhabnya itu Calvinis. Calvinis itu terkenal dengan ini nggak saya urai tapi sedikit saya tadi senang dengan dan terima kasih Pak. Calvinis itu dengan 3 doktrin utama ya, kerja keras, hidup sederhana dan berdiam. Itu yang memicu kapitalisme di Eropa dengan bekerja keras, hidup sederhana sehingga kita ada banyak uang lah gitu ya, sehingga sebagian itu didermakan, sebagian itu ditabung, sehingga ini yang membuat akumulasi modal kan harus segera diputar. Kalau nggak putar ya kan ini bagaimana doktrin keagamaan itu juga sangat punya manfaat dalam konteks kehidupan kita ya, tidak hanya ritual kepada Tuhan, ternyata dalam kehidupan ekonomi sosial kita. Baik, saya akan membicara tentang social responsibility pelayanan kesehatan Kristen di Indonesia ya, secara umum ya. Lanjut Mas. Jadi secara prinsip social responsibility yang tanggung jawab sosial itu, pemahaman kami itu adalah kita bertanggung jawab secara sosial manusia. Kalau dalam konteks kesehatan terhadap pemangku kepentingan seperti pasien, keluarga, masyarakat, negara, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi kita. Jadi karena saya bukan teolog, jadi saya nanti lebih banyak menjelaskan secara praktis ya, apa yang selama ini kita jalankan. Jadi social responsibility itu adalah humanity, ya pure humanity. Ya, jadi kemanusiaan itu sebagai dasar kita untuk melakukan upaya-upaya keyakinan. Berdermalah di sini. Lanjut, Pak. Ya baik. Ada genealogi transformasi pelayanan kesehatan. Jadi kesehatan itu kan ranah humanity sebenarnya awalnya. Itu ranah diakonia. Alat kelengkapan gereja untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan manusia. Jadi kalau ini saya tambah sedikit Pak, ya karena ternyata menyangkut eksistensi keagamaan, jadi fungsi gereja itu kan tidak bersekutu, bersaksi dan lain-lain. Jadi bersekutu itu ya ritual kemudian bersaksi itu menyatakan kebenaran yang kedua ini yang harus dijalankan. Nah, salah satu alat kelengkapan untuk memberikan kehidupan sosial itu adalah melalui kesehatan. Karena kesehatan itu adalah kebutuhan dasar atau hak dasar. Nanti saya akan jelaskan. Nah, transformasi pelayanan kesehatan Kristen itu diawali dari keprihatinan, ya, bahwa pelayanan kesehatan itu masih berorientasi pada penyembuhan penyakit.
Ini fakta yang dulu kita diumumkan oleh para penggagas-penggagas kita ya. Ini kok hanya lihat kasus-kasus orang sakit, tinggi, tidak melihat secara komprehensif. Kemudian biaya kesehatan itu semakin mahal. Ya, penemuan teknologi kesehatan, obat-obat baru, justru metode-metode baru, justru meningkatkan, memicu biaya kesehatan semakin mahal. Wah, ini ada persoalan ini. Ya, ini ada persoalan dalam pelayanan kesehatan yang seharusnya humility, tapi fakta di lapangan, ya kita menghadapi situasi seperti ini. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan direncanakan secara top-down. Jadi seolah-olah masyarakat itu nggak tahu tentang. Ya, ada yang mengatakan gaji medis gitu Pak. Jadi seolah-olah kita ini pokoknya sistem kesehatan ya begitu aja. Pokoknya dari atas ke bawah harusnya. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat? Mereka yang miskin, masyarakat lokal, itu terabaikan. Padahal di dalam kehidupan, ya masyarakat punya daya survival yang harus diteliti. Dan nanti akan saya jelaskan tentang persoalan ini. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan seolah berdiri sendiri, hanya sekunder. Jadi tidak berorientasi pada pembangunan terintegrasi dan pelanggan. Pergumulannya seolah kesehatan kok berdiri sendiri. Tadi saya diskusi dengan Pak Fajar tentang kesehatan dengan pangan. Ya jelas. Hippocrates mengatakan obatmu itu adalah makanan. Sumber kesehatan kita itu yang paling utama adalah pangan. Sehingga apa? Kesehatan nggak bisa terlepas dari usulan. Ya. Nah, kemudian ketidakmerataan pelayanan kesehatan secara geografis, secara ekonomi, ya kan? Daerah terpencil aksesnya susah, yang miskin susah mengakses kan gitu. Secara sosial budaya pengobatan yang sifatnya lokal tidak diakui, ya kan? Modernisasi itu seolah-olah dipahami hanya saintifik dari barat. Ini pergulatan kita pada waktu itu. Padahal fakta di lapangan kan nggak begitu, gitu ya. Kemudian jarak politis yang menentukan kebijakan pelayanan kesehatan kok masyarakat tidak terlibat dalam hal ini. Nah, lanjut Mas. Dari pergulatan itu, kemudian tahun 1964 itu WCC. Jadi Dewan Gereja Dunia Protestan ya, saya membatasi di Protestan. Jadi melakukan konferensi, sehingga memunculkan salah satu komisi kesehatan yang salah satunya itu adalah memutuskan bahwa kesehatan itu harus holistik, sehat fisik, mental, sosial dan ekonomi. Tak bisa lagi kita melihat persoalan kesehatan hanya semata-mata kita sakit holistik. Ya. Kemudian muncullah konsep penyembuhan secara holistik. Nah, nanti dampaknya di Indonesia seperti apa? Artinya aktualisasi iman Kristen harus menghadirkan damai sejahtera pada sesama secara holistik. Kalau kita ingin membawa damai sejahtera kepada kehidupan. Lanjut, Mas. Nah, pertemuan Komisi Kedokteran Kristen itu kemudian berlanjut. 1964, ini sedikit cerita ya. Genealogi kan sering ya Pak, supaya kita agak lepas. Bahwa ciri pelayanan kesehatan Kristen tidak hanya berorientasi pada pendekatan medikal, fisik dan mental, tapi juga pastoral, spiritual dan sosial. Ini fakta bahwa masyarakat sehat itu juga harus sehat secara sosial ya. Sosial harus sehat, kalau enggak mungkin ya. Kemudian di tahun 1960 itu ada pertemuan sampai 198. Jadi persoalan kesehatan tidak lepas dari persoalan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, sanitasi buruk, dan air bersih. Oleh karena itu pelayanan yang hanya fokus pada rumah sakit menjadi tidak efektif. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa lembaga-lembaga Kristen kemudian tidak hanya berfokus pada pelayanan di dalam rumah sakit, tapi harus keluar dari rumah sakit. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan Kristen di luar rumah sakit dengan fokus pada primary health care yang holistik, ya, melalui upaya kognitif preventif yang berbasis komunitas. Jadi lebih baik mencegah daripada menyembuh. Jadi 1967 kita sudah bicara. Jangan hanya kita menunggu orang sakit, tapi kita harus hadir di masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka supaya tidak sedikit sakit. Kalau orang sakit, kemiskinan akan terjadi. Ya, apalagi menghadapi sedikit saya tambah kapitalisme kesehatan yang begitu semakin menguat, industrialisasi kesehatan semakin menguat.
Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, dari pertemuan di Komisi Kesehatan ini, inilah yang menginspirasi lahirnya deklarasi Alma yang dilakukan oleh WHO yang UNICEF. Alma-Ata sebuah kota di Rusia. Pada saat itu pertentangan keras dari negara-negara sosialis dan negara-negara kapitalis. Nah, kita menawarkan bahwa kesehatan sudah diambil alih oleh mekanisme industrialisasi kesehatan semakin. Biaya kesehatan semakin mahal. Akses terhadap orang miskin semakin kekuatan negara tidak begitu, belum ada BPJS. Kekuatan negara belum begitu mampu mengontrol sistem pelayanan kesehatan. Maka deklarasi Alma-Ata itu kemudian salah satu yang penting adalah kesehatan untuk semua, kesehatan holistik berbasis masyarakat, layanan primer dan kesehatan al-hasil. Nah, kalau kesehatan ditempatkan sebagai human, kita bicara inklusi juga. Ya ada lagi orang kesehatan itu miliknya agama milik suku. Orang sehat itu hak asasi, hak semua orang. Dan itu 178 kita ikut mendeklarasikan, artinya bahwa kesehatan adalah kesehatan hak asasi manusia yang dimana negara harus bertanggung jawab. Ya, komponen semua masyarakat sipil dan negara. Kemudian ada pertemuan dari 1983 sampai 191, kita masuk lagi bahwa ternyata kesehatan juga berurusan dengan perusahaan keadilan, perusahaan perdagangan dan keutuhan lingkungan, Pak. Kita bicara lingkungan. Ternyata perusahaan kesehatan itu juga berurusan dengan perusahaan isu lingkungan. Ini persoalan juga kalau industrialisasi semakin besar, aspek ekosistem juga tidak diperhatikan, sehingga ini akan memicu angka kesakitan. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga riset sangat betul sekali tentang isu lingkungan pada waktu. Ya, selain lanjut, Pak. Nah, ada perubahan paradigma kemudian. Ini kita bicara masuk ke Indonesia. Dengan pertemuan secara internasional mainstream yang berkebangsaan, terjadi perubahan paradigma. Pelayanan kuratif hanya berbasis rumah sakit klinik itu dirubah dengan pelayanan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Artinya pelayanan itu tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi meningkatkan kualitas masyarakat supaya dia mempunyai kualitas kesehatan dan bisa mencegah orang menjadi sakit. Ya, nah, ini akan itu. Kemudian perubahan individu, pelayanan kita itu individu, Pak. Jadi nunggu orang tersebut. Kita harus mulai berpikir perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ya. Ya, kemudian ya fungsi puskesmas, pusat kesehatan masyarakat itu sebenarnya kan primary health care sebenarnya. Mereka seharusnya lebih fokus untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Maka sekarang kuratifnya menjadi besar, menunggu orang sakit. Ya, padahal itu level rumah sakit sebenarnya. Tapi yang di puskesmas untuk penyembuhan secara di level-level ini juga menyembuhkan orang sakit juga penting ya untuk kesakitan ini. Tetapi upaya preventif dan promotif juga harus kita kembangin. Nggak bisa lama-lama kalau terlalu banyak orang sakit ya BPJS ini juga ada kekuatannya ya. Maksudnya harusnya upaya-upaya ini yang harus kesehatan dulu kebutuhan dasar, sekarang nggak bisa. Kesehatan itu artinya perlu dukungan kebijakan negara yang inklusif. Oleh karena itu lembaga-lembaga riset getol melakukan upaya-upaya inklusif. Nggak bisa. Kesehatan bukan lagi hanya sekedar miliknya masyarakat sipil, negara harus bertanggung jawab. Karena ini human right ini. Hak asasi manusia dan negara harus memproteksi itu, melindungi itu. Ya. Nah, kemudian orientasi institusional berbasis rumah sakit, community needs. Makanya muncullah pelayanan kesehatan berbasis komunitas seperti di Bethesda. Rumah sakit Bethesda Sudirman. Kalau community development Bethesda keren. Yang rumah sakit Bethesda itu melayani di dalam rumah sakit, urusan di Bethesda adalah di luar rumah sakit yang kerjasama dengan puskesmas dan lain-lain. Lebih ke arah community management itu artinya masyarakat diajak terlibat untuk membangun sistem pelayanan kesehatan di kelurahan, di desa, di komunitas itu. Menurut teman-teman baiknya seperti apa? Masyarakat diajak ngomong karena mereka lain. Makanya kita juga mengembangkan pengobatan tradisional dalam arti
dalam untuk prevention dan positif, karena kearifan lokal harus diriset itu Pak, harus diriset bahwa dan ini pasti ada potensi yang nggak mungkin ya bertahun-tahun digunakan ya. Sejauh mana efektivitas pijat untuk membuat orang bugar itu kan pasti ada reasonnya, nggak mungkin nggak ada reasonnya, kan itu fakta empiris. Nah, tugas kita secara saintifik membuktikan empiris ini menjadi sebuah temuan, sebuah keilmuan kan gitu kan. Nah, kemudian minuman-minuman segar, olah-olahan herbaya bisa diminum untuk kebugaran. Kemudian partial seksual sudah kita goodbye. Kita integrated. Persoalan kesehatan sangat berhubungan dengan persoalan politik, sangat berhubungan dengan persoalan pangan, persoalan dengan air bersih, ya kan? Bagaimana persoalan kesehatan bisa kok jamban aja susah, air bersih juga, pangan juga pasti akan memicu persoalan kesehatan. Jadi integrated solution itu harus menjadi prim kita dalam menyelesaikan persoalan kesehatan. Lanjut ya. Nah, 1978 muncullah konsep dari kita yang kita tawarkan, yaitu rumah sakit tanpa hospital gitu, rumah sakit tanpa. Jadi kalau sekarang ada beberapa yang mengatakan rumah sakit tanpa dinding, kita inspirasi sejak kapan sudah setelah deklarasi apa. Intinya begini, lembaga-lembaga layanan kesehatan Kristen itu lahirnya itu ada social responsibility. Bukan bisnis kesehatan, bukan. Saya setuju dengan Bapak tadi bahwa ini berangkat dari sebuah kerangka social responsibility yang menggunakan alat kelengkapan kesehatan, pendidikan dan lain-lain sebagai sarana untuk bagaimana mewujudkan bahasa kami ya damai sejahtera yang keadilan dan seterusnya. Sehingga ini harus menjadi pegangan kita berangkat dari social responsibility. Kemudian pelayanan sosial, jadi pelayanan harus holistik, mental, spiritual, sosial, ekonomi. Dan pendekatan harus komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan pelayanan dilakukan di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Maka muncullah intra dan ekstra. Jadi kalau saya mengambil contoh di tempat saya bekerja ya, Yayasan Kesehatan Kristen Umum, Yakum, salah satu rumah sakit kan rumah sakit Bethesda, Sudirman. Rumah sakit Bethesda punya community development, unit pelayanan kesehatan masyarakat di Klitren itu tugasnya di luar rumah sakit. Jadi itu di luar rumah sakit. Dan kerjanya tidak di dalam rumah sakit. Ada pusat rehabilitasi Yakum yang di atas itu disabilitas. Itu kan dulu pasien-pasien yang awal berdirinya itu yang mengalami disabilitas kemudian harus dipikirkan setelah mereka pulang. Muncullah pusat rehabilitasi di Jalan Kalimantan. Bencana terjadi muncullah. Jadi kita mencoba untuk rumah sakit tanpa dinding inilah inginnya adalah mendekatkan akses pelayanan sedekat mungkin dengan masyarakat. Jadi masyarakat harus dekat saat orang mengalami kesakitan dini. Yang paling enggak keluarga itu mampu punya coping mechanism untuk melakukan kesakitan dini. Ya kan kita kadang-kadang kehilangan kapasitas sekarang ini dikit-dikit. Ya, spesialis itu nggak mantap ini ya, kelas-kelas menengah itu ya. Dia dulu nenek ibu-ibu kita kan kita coba pakai berambang. Keluarga menjadi bagian itu mendekatkan akses pelayanan kesehatan sedekat. Kader-kader kesehatan kita kuatkan supaya mereka bisa menangani kesakitan-kesakitan ini dengan sumber daya lokal. Kemudian ini secara sosial budaya, pastilah di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sesuatu potensi sosial yang dimiliki masyarakat yang perlu kita lihat, kita riset. Ini ternyata dapat meningkatkan kualitas. Ya, jadi kadang-kadang ini sekedar guyonan. Kalau Sudirman itu Medik Barat, Klitren itu Medik Timur. Nah, kita kadang-kadang guyonan gitu ya. Karena aku kultur, aku pressure itu kalau guyonan kita di situ, gitu ya. Walaupun kita masih satu payung gitu ya, masih satu payung kayak gitu ya. Dan politis artinya rakyat harus disadarkan tentang hak mereka terhadap hak atas kesehatan, bahwa negara harus menjamin. Nggak bisa, negara nggak bisa tutup mata terhadap persoalan kesehatan. Ini human right ini hak dasar, nggak bisa kayak gitu ya. Dan harus inklusif. Ya, no life behind, tidak boleh semua orang itu ditinggalkan. Siapa orang yang nggak mengalami?
Ya, siapa ya orangnya? Kita nggak boleh apa ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam ini sekali lagi social responsibility adalah humanity, kemanusiaan. Jadi urusan kita dengan manusia. Nah ini lanjut Mas. Nah dinamika saat ini teman-teman, ini kita bicara ya liberalisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan itu fakta ini. Ini fakta ya, nggak bisa. Saya masih takut Pak kalau privatisasi betul-betul 100% modal asing masuk ke sektor kesehatan. Ini menjadi persoalan serius juga. Bagaimana kekuatan lembaga-lembaga keagamaan melawan modal ini, ya kan? Nah ini sejauh mana kekuatan ini ya? Ini juga harus mulai dipikirkan ya. Ini kemarin kita pertemuan di yayasan-yayasan Kristen di bidang kesehatan memikirkan ini. Ini kalau liberalisasi betul terjadi, arus modal masuk, berdiri pelayanan kesehatan dengan teknologi yang murah, dengan smart, sejauh mana kekuatan layanan keagamaan. Ini juga menjadi pergulatan kita. Kemudian masyarakat menginginkan lembaga layanan yang memiliki pasien safety, yang inklusi itu sekarang semua pihak setiap orang dalam pelayanan sosial termasuk kesehatan buat safety. Safety itu bukan hanya sekedar keamanan secara fisik, tapi dalam sosial, budaya, dan kepercayaan bagi mereka juga harus dilindungi dalam arti mendapatkan. Terus masyarakat lebih memilih institusi layanan kesehatan meminta tanggung jawab sosial terhadap pasien. Ya ini ya kita tidak mengatakan ya sampai hari ini rumah sakit kita ya masih berdiri ya dengan ini karena kita juga care juga dengan kehidupan sosial kita karena kita ini menjadi tanggung jawab. Nah, integrasi dengan pemerintah kita saatnya mulai memikirkan. Saya setuju Pak tadi artinya kita sudah masuk ruang publik dan ruang publik yang paling bertanggung jawab kan negara. Nah, tugas kita adalah mengintegrasikan layanan kita supaya tidak tumpang tindih gitu. Jadi layanannya keagamaan ini pemerintah ya jangan. Kalau bisa kita bareng-bareng lah kerja. Mengintegrasikan apa ya sistem pemerintah ini menjadi sebuah kita integrasi di dalam kehidupan layanan kita terus. Lanjut. Lah, integrasi social responsibility ini lebih detailnya itu kalau di dalam rumah sakit itu kita sekarang mengembangkan rumah sakit Kristen di Indonesia itu rumah sakit inklusi dan pasien center care. Nanti akan saya jelaskan. Standar prosedur harus dipastikan inklusi. Harus dipastikan inklusi. Pasien di luar setelah pasien pulang. Juga keluarga pasien, masyarakat, ada istilah kami itu community based rehabilitation. Jadi setelah pulang, mereka juga perlu dilibatkan masyarakat. Nanti saya jelaskan. Community based rehabilitation itu begini. Tidak harus dari rumah sakit kita ya. Rumah sakit Kristen, rumah sakit pemerintah. Misalnya orang dengan gangguan kejiwaan pulang ke rumah. Peran masyarakat kan menjadi besar dalam pemulihan ini. Nah, tugas kita juga harus mengorganisir masyarakat. Jadi nggak bisa lagi institusi kesehatan itu. Jadi ilmu-ilmu sosial seperti kita ini mah saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Nggak bisa lagi kita bicara medik semata-mata. Kita harus integrated solution kan. Orang sakit sudah sembuh pulang ke rumah. Ya masyarakat harus diorganisir untuk bisa mendorong dan mendorong untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Misalnya seperti tadi orang dengan gangguan. Kalau masyarakat itu pulang ke rumah, kemudian nggak diterima, diasingkan, ya kamu lagi. Ini persoalan juga. Makanya pusat rehabilitasi Jagung sekarang mengembangkan CPR, multi based rehabilitation, bukan hanya disabilitas fisik, tapi juga disabilitas mental. Misalnya disabilitas fisik juga. Mereka mengalami disabilitas fisik. Pulang ke masyarakat, aksesibilitas masyarakat tidak ada. Bagaimana mereka bisa? Penerimaan mereka semakin bukan setelah. Ini kan menjadi persoalan sosial. Maka kita sehat itu harus sosial juga. Jadi peran ilmu sosial sangat besar Pak untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kemudian integrasi layanan pemerintah melalui pelayanan kesehatan dasar yang berbasis komunitas, yang inklusif. Jadi inklusivitas misalnya contohnya itu yang seringkali ini kita sharing ya. Kalau inklusivitas dalam arti status ekonomi, suku, agama, ras, golongan kita. Nah, kemudian yang sering tadi bukan bisa isu transgender yang masih, yaitu seringkali
Bagi kami itu bukan urusan kita. Itu urusan kita adalah dengan manusianya. Yang mereka adalah punya hak untuk hidup sehat. Jadi kita betul-betul mencoba memilahkan antara ini urusan dunia ini. Urusan dunia supaya orang hidup menjadi sejahtera. Makanya seringkali usia di Indonesia sekarang banyak dengan isu HIV di Jakarta kan ada beberapa kelompok rentan ya bergaul dengan semua pihak yang memang rentan. Tugas kita adalah bagaimana masyarakat yang rentan ini tidak kemudian mudah terinfeksi ya, sehingga problem sosial akan semakin. Jadi no life ya, semua pihak harus kita terima dan karena memang humanisme itu menjadi dasar ya, dalam rangka sosial. Sehingga ini juga menjadi PR kita bersama bahwa humanitarian itu kan yang menjadi ikon dalam layanan sosial itu sebenarnya mempunyai kode of conduct. Dan dalam kehidupan kami juga ini sebenarnya inklusivitas juga harus dimulai dari diri kita. Misalnya karyawan kita harus inklusif. Wong yang kita layani harus inklusif. Tapi kita spesifik menginklusif. Betul sekali Pak. Saya setuju dengan Bapak itu. Inklusif dengan inklusivitas itu Pak. Itu bagus Pak untuk artinya untuk kita ya. Kita melayani semua pihak tapi ya karyawan kita ya semua pihak. Maksudnya mana yang berkualitas untuk menjamin pelayanan ini ya. Kalau urusan keagamaan itu nanti gereja, itu urusan di gereja nanti beribadah. Lanjut ini yang ya, layanan inklusi ya seperti ini yang kita definisikan selama ini. Tidak perlu lanjut saja waktu kita ini. Lah aspek penting dalam layanan inklusi itu adalah sikap. Ini penting selalu kita dasari ya. Kita masuk dalam inklusivitas itu kalau digabung masuk dalam orientasi karyawan. Jadi tidak boleh ada stigma. Semua pihak harus mendapatkan layanan yang secara mudah. Ya kalau kita mau tidak diperlakukan secara eksklusif, ya jangan kita membuat cara-cara eksklusif. Logikanya segitu aja. Koeksistensi itu betul-betul harus kita jaga. Bahwa kita merasa bahwa kita ini semua hidup dalam pelayanan dan sampai hari ini bisa hadir bersama dengan masyarakat, ya karena kami menjaga koeksistensi. Berdampingan secara ini harus dijaga. Makanya ini kan masing-masing punya varian ya Pak. Kami juga sangat menyayangkan juga kalau dari kalangan kami yang masih bawa misi itu juga kami kadang-kadang kan orang umum susah membedakan Pak. Ya kalau kami yang basicnya gereja Kristen Jawa, ya itu hal seperti itu sudah kita lebih banyak. Cuma kan orang umum juga ya di Kristen kan juga banyak ini tuh varian-variannya kan juga kita nggak bisa melarang juga mereka. Kita juga nggak tahu ya, kelompok-kelompok yang masih bawa bantu-bantu tapi pakai misi gitu ya. Ya kami dengan tegas kalau itu kami tolak. Kami tolak bahkan yang donatur misalnya ada yang datang untuk kita kalau habis itu silakan. Kami tidak mau berhutang. Bukan urusan kami itu. Terus komunikasi, tidak lagi hambatan komunikasi, inklusivitas ya dalam bagaimana dipastikan dalam pelayanan kita itu alat-alat gambar itu misalnya contohnya disabilitas contohnya fisik ya supaya itu bisa mengakses setelah komunikasi. Jadi itu harus kita perhatikan. Inklusivitas tidak hanya suku atau ras, tetapi dengan mereka yang kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas fisik, sosial ya. Aksesibilitas fisik itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau kita membangun bangunan ya semua pihak ya yang kelompok rentan itu bisa terakses. Ya, kami juga sekarang mengembangkan Taman Lansia Yakum itu di dulu panti asuhan itu Pak. Sekarang sedang kita bangun untuk lansia. Jadi bagaimana lansia bisa happy di sana, karena mereka menjadi orang yang perlu kita bagikan. Ya. Kemudian partisipasi kan. Inklusi itu harus partisipasi, artinya kita melibatkan masyarakat. Misalnya kita bicara tentang inklusi tentang disabilitas fisik. Ya kita ajak kelompok-kelompok organisasi disabilitas menurut kalian supaya ruangan ini accessible untuk kehidupan komunitas orang disabilitas apa yang harus kita lakukan. Ya kita harus dengar inklusivitas tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi. Nah, ini juga penting untuk mengukur
ukuran inklusivitas, partisipasi menjadi penting. Kita bicara tentang pelayanan orang dengan HIV/AIDS, tapi kita tidak pernah melibatkan mereka untuk berbicara tentang bagaimana pelayanan kita terhadap mereka yang paling ya, partisipasi menjadi sesuatu yang lanjut. Nah, di dalam rumah sakit ini khusus dalam rumah sakit ya, kita mengembangkan pasien center care. Jadi PCC itu artinya cara atau proses melayani pasien dan melalui cara yang penuh bernilai terhadap masing-masing pasien, termasuk ini mendengarkan keluhan pasien, melibatkan pasien dalam perawatan. Nah, definisi yang sering kita libatkan adalah salah satu hal yang penting ya, pilihan, kebutuhan dan nilai-nilai memberikan jaminan nilai-nilai budaya kepercayaan pasien akan dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Nah, ini sekarang kita mengembangkan di dalam rumah sakit itu namanya PCC. Kita harus menghargai keyakinan, keputusan si pasien dalam membuat keputusan-keputusan medis. Nggak bisa lagi kita suka-suka. Kita harus melihat mereka secara holistik. Ini bentuk pelayanan inklusi dalam pelayanan di dalam. Jadi kita harus menghargai mereka. Ya. Lanjut. Ya, ini salah satu prinsip-prinsip PCC yang sifatnya pelayanan, sifatnya jadi individual ya, sifatnya di dalam rumah sakit ya. Keterlibatan keluarga, dukungan emosional, kenyamanan fisik, kenyamanan. Jadi kita betul-betul menghargai si pasien secara holistik ya. Lanjut Mas. Nah, ini kalau di luar rumah sakit ya. Kegiatan kita di luar rumah sakit, kesehatan di luar rumah sakit itu jadi betul Pak, pemberdayaan istilah kami itu Pak. Bertumpu pada perubahan nilai perilaku dan jadi fokus kita adalah perubahan nilai, perubahan perilaku dan kebijakan. Jadi persoalan kesehatan juga harus didukung oleh polisi negara. Karena negara yang paling bertanggung jawab kan gitu kan. Nah, ini penting teman-teman advokasi itu menjadi penting berbasis potensi. Kalau kita hadir dalam kehidupan masyarakat, jangan lagi yang dilihat masalah, tapi masyarakat punya potensi apa yang perlu dikembangkan. Nah, saya sering ada di S2 tentang metode-metode inisiatif ini Pak, bagaimana menggali teknis ya. Jadi kemudian S2 saya itu kan belajar tentang teknis fasilitasi masyarakat, bagaimana memberdayakan tapi sangat-sangat teknis. Jadi kita diajari tentang COPA, Community Organizing dan Participatory Executive. Ya, kritik saya terhadap ilmu sosial kan kadang-kadang abstrak secara teoretik, tapi teknisnya ini. Kalau saya memfasilitasi masyarakat dahulu, mereka harus kita berdayakan dan kita kuatkan. Cara ini, dan maka muncullah teknik-teknik, ada participatory action research, ada participatory rural evolution, participatory evolution, ada SALT, ya. Ada banyak metodologi yang kita gunakan untuk pengembangan pemberdayaan kita. Nah, ini perlu juga diingat. Kemudian pasien, keluarga, dan masyarakat harus menjadi subjek perubahan. Kita jangan merasa bahwa perubahan itu di tangan kita. Tidak. Masyarakat yang paling tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian integrasi dengan struktur. Jadi sudah saatnya kita itu bersama negara, bersama-sama mengintegrasi. Tidak lagi berpikir ini pelayanan sipil selesai gitu ya Pak ya. Ini negara. Ini kita itu penting. Seperti dulu posyandunya LSM, ini ada posyandunya pemerintah. Itu masalah. Sekarang kita harus integritas. Jadi menyatu bersama-sama dengan pemerintah, dengan kekuatan elemen masyarakat untuk bersama memberikan kualitas layanan sosial. Jadi seperti itu yang menjadi gambaran kami untuk menangkal inklusivitas, ya, dimana inklusivitas itu dasarnya adalah human right, adalah asas itu untuk saya kira gitu teman-teman. Lanjut ya sedikit ya. Nah ini aja, ini dua metode aja Pak. Ini yang terakhir ya. Jadi kerangka pemberdayaan yang berbasis potensi itu partisipasi warga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana mereka mampu menemukan potensi, membangun visi, peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi kalau meningkatkan kapasitas itu sebenarnya meningkatkan sesuatu yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Itu sudah bisa loh meramu minuman-minuman segar. Bagaimana ramuan ini bisa kita riset, kita kembangin, kalau perlu berdampak ekonomi ya Pak. Itu lebih bisa memicu seperti itu.
banyak kaya modal-modal sosial di tingkat masyarakat. Nah ini kita sebagai orang-orang sosial itu harus banyak-banyak living ya, menggali apa sih yang dimiliki masyarakat. Saya senang kalau pergi ke daerah-daerah kecil ya, di daerah-daerah Indonesia yang memang jauh dari akses, tapi kenapa mereka bisa survive, kenapa mereka bisa bertahan hidup, ya pasti ada kekuatan. Nggak mungkin mereka nggak punya kekuatan kan, nah, kayak gitu. Saya kira itu penguatan institusi lokal, hubungan sosial, dan seterusnya. Saya kira itu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, tadi Bapak Bayu sudah menjelaskan bagaimana transformasi pelayanan Kristen yang terjadi, yang awalnya kesehatan itu hanyalah melihat dari kesembuhan pasien, padahal terdapat banyak aspek seperti pertanian, lingkungan, geografis, dan lain sebagainya, yang kemudian merubah paradigma yang awalnya hanya kuratif menjadi promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan bahwa kesehatan itu seharusnya memang dipandang sebagai hak asasi manusia, itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam inklusivitas atau inklusi sosial, di mana terdapat nilai-nilai pemberdayaan, penegakan HAM, dan juga partisipasi. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa terdapat aspek-aspek sikap yang harus dilakukan di dalam melakukan pelayanan sosial yang inklusif, seperti sikap yang inklusif, kemudian aksesibilitas fisik maupun non fisik seperti komunikasi, dan juga adanya partisipasi, di mana partisipasi sendiri memang seharusnya memegang konsep nothing us without us, ya. Jadi tidak ada kebijakan apapun terkait dengan kelompok rentan tertentu tanpa kelibatan atau keterlibatan dari kelompok tersebut. Nah, tadi kita sudah menyimak paparan dari dua pembicara kita. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menyimpan pertanyaan, boleh disampaikan sekarang. Boleh angkat tangan jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Farjan dan Pak Bayu. Pemaparan yang menarik terkait dengan dinamika pelayanan sosial yang ada. Saya ingin bertanya untuk Pak Farjan. Tadi sempat menyinggung bahwa metode evaluasi dan pengukuran dampak itu masih menjadi persoalan hingga saat ini. Itu menjadi sebuah fakta sebenarnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada akhirnya seorang umat itu masih mempercayakan dananya untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Tadi dari Pak Farjan menggambarkan bahwa di Basnas itu di tahun 2020-2021 itu semakin tinggilah yang memberikan dananya di situ untuk dikelola. Nah, apakah bukankah itu mendorong orang muncul gitu rasa khawatir? Karena ya tadi saya memberikan dana tapi dampaknya nggak terlalu kelihatan. Apa yang membuat itu? Nah, apakah kepatuhan terhadap perintah agama maupun nilai kemanusiaan itu mampu meredam rasa khawatir tersebut? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Suparjan bisa menjawab pertanyaan pertama. Baik, Mas Raihan. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi kaitannya dengan metode evaluasi ya, terkait dengan program-program atau praktek-praktek pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga agama. Kalau memang berangkat dari data tadi, memang ada peningkatan yang cukup signifikan ya, kaitannya dengan jumlah orang yang membayarkan zakatnya melalui lembaga Basnas tadi. Yang sebelumnya itu hanya berkisar 200-an ribu sekian menjadi 1.500.000 menjadi. Yang saya kira gini, maksud yang
yang menjadi satu tantangan di dalam praktek-praktek pelayanan sosial kaitannya dengan metode evaluasi itu sampai sejauh mana program itu mempunyai dampak secara signifikan di dalam mensejahterakan umatnya. Gitu ya. Itu satu hal. Tetapi kenapa atau gini, banyak lembaga-lembaga keagamaan yang sudah banyak mempraktikkan pelayanan sosial belum mempunyai satu kajian sampai sejauh mana efektivitas dari program yang dilakukan. Ya, itu satu hal yang pertama. Yang kedua, orang ketika menyerahkan atau membayar zakat kepada institusi yang dipercaya, ini kan banyak pilihan sebenarnya. Basnas itu hanya menjadi salah satu lembaga yang mengumpulkan zakat, infak, dan sodako itu. Dan saya kira juga masih cukup banyak lembaga-lembaga yang lain yang seperti misalnya tadi ada dompet apa, mungkin ada yang lain, bahkan mungkin yang online gitu ya, kitabisa.com dan sebagainya. Sekarang saya kira cukup banyak pilihan-pilihan itu, dan saya kira pilihan seseorang untuk membayarkan zakatnya itu tentu saja akan mencoba untuk mencari referensi dulu ya, keberadaan dan juga profesionalitas lembaga keagamaan tadi di dalam mendistribusikan terutama zakat, infak, dan sedekah dari umatnya. Nah, dalam kaitannya dengan kewajiban seseorang membayar zakat, itu tadi sudah didasarkan pada referensi, dan mungkin referensi itu juga dikaitkan dengan laporan yang mungkin sudah menjadi rutinitas dia atau lembaga tadi siapkan setiap tahun. Seperti misalnya tadi saya banyak mengambil data dari Basnas yang kemudian membandingkan antara tahun 2020 dengan 2021, berapa yang disalurkan, jumlah penerima manfaat dan sebagainya. Ini saya kira menjadi salah satu referensi bagi setiap umatnya untuk membayarkan lembaga tadi. Tetapi saya kira lembaga-lembaga amil yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah ini tidak hanya sebatas lembaga yang resmi formal, Basnas kebetulan yang formal. Dompet Duafa juga lembaga formal. Tapi di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga yang sifatnya itu informal. Dibentuk ketika hanya misalnya menghadapi Lebaran, ya, untuk panitia amil, ya, untuk penerima zakat itu. Dan saya yakin ada sekian banyak, bahkan mungkin ratusan juta umat Muslim yang masih mempercayakan kepada institusi-institusi yang informal tadi, karena dia tahu persis bahwa nanti ketika misalnya saya membayar zakat di ngambil takmir masjid di tempat saya tahu persis ini nanti akan larinya kemana sih, zakat mal, zakat infak, zakat fitrah gitu ya, itu nantinya akan lari kemana? Ini kita bisa melihat semua di situ, dan ini menjadi referensi bagi setiap orang untuk kemana dia akan membayarkan zakatnya. Nah, barangkali mungkin yang Basnas itu sebagian besar mengakomodasi para ASN mungkin ya, aparatur sipil negara ini. Saya kira mungkin ada sebagian besar yang memang lalu itu. Tapi juga tidak sedikit ASN yang ada di sektor publik kita yang membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga yang informal tadi gitu ya. Nah, ini saya kira pilihan-pilihan itu. Yang menjadi tantangan untuk pengembangan metode evaluasi itu lebih ke evaluasi kinerjanya sebenarnya, sampai sejauh mana program itu mampu memberdayakan umatnya gitu ya. Dan sangat jarang saya kira lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan praktek-praktek pelayanan sosial itu melakukan kajian-kajian seperti itu dianggap tidak penting kan? Karena yang penting adalah dia sudah menyampaikan, mendistribusikan ya, zakat, infak, dan sedekah itu kesabaran yang tepat itu sebatas itu saja. Tapi ini berbeda dengan yang dikembangkan di Amerika. Di Amerika itu bahkan pemerintah mendirikan lembaga formal yang di bawah Gedung Putih langsung itu zamannya Clinton
kemudian Obama, ya, secara resmi di situ, dan kemudian bahkan lembaga keagamaan itu disupport sepenuhnya oleh pemerintah melalui dana APBN-nya Amerika lah gitu ya, sehingga mereka dituntut untuk mengembangkan metode evaluasi sampai sejauh mana dana itu bisa memberdayakan, intinya seperti itu. Jadi di Amerika itu memposisikan lembaga keagamaan ini sebagai institusi yang dia diberi amanah oleh negara untuk melakukan praktek-praktek pelayanan sosial seperti tadi. Berbeda dengan yang ada di Indonesia. Basnas ini meskipun ini lembaga formal, tapi kan memang dia memang mendapatkan dana dari APBN, tapi hanya sedikit, hanya untuk operasional saja. Sementara dia mampu untuk mengumpulkan dana dari zakat, infak, dan sodako itu luar biasa besar. Ya. Yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap umatnya. Basnas itu bertanggung jawab kepada negara sebatas dana APBN yang dia terima untuk operasional. Ya. Tetapi dana yang dari umat, zakat, infak, dan sodako itu pertanggungjawabannya sebenarnya lebih kepada umatnya, bahwa dana itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tadi nasnya tadi itu ya. Kalau zakat ya Basnas tidak bisa keluar dari 8 asnaf tadi. Ya. Tapi untuk yang beda dengan dompet duafa, dompet duafa yang zakat memang itu untuk asnaf ya, tetapi dia mengambil dari dana sumber yang lain, infak dan sodako yang di dalam peruntukannya tidak diatur di dalam agama, dalam syariat agama ya, yang itu bisa leluasa untuk dipakai misalnya membiayai program-program pelayanan-pelayanan sosial yang sifatnya lebih umum, yang bahkan menjangkau di luar umat Islam sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Suparjan. Bagaimana Mas Ryan? Sudah dijawab? Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Selamat sore Pak Farjan dan Pak Bayu. Terima kasih atas paparannya tadi tentang pelayanan sosial agama gitu di beberapa bidang yang ada gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh sekarang tuh banyak lembaga informal gitu bidang keagamaan yang ngurusi kesehatan, kesejahteraan dan semacamnya gitu. Nah, di sini pula muncul semacam kalau di media sosial itu yang saya lihat adalah mengkapitalisasi kemiskinan atau isu kesejahteraan itu untuk mendapatkan modal atau kapital yang lebih besar. Nah, di sisi lain mungkin itu akan memperbesar kapital lembaga tersebut dan itu juga berimplikasi pada mungkin besarnya layanan yang akan diberikan. Tapi kan di sisi lain juga masih banyak lembaga yang mungkin memang jarang yang menerapkan monet itu sendiri. Jadi kapital yang besar itu yang hasil dari mengkampanyekan isu yang misalnya seksi, isu-isu internasional tentang suatu agama misalnya. Nah itu mungkin boleh dijawab sama Pak Bayu atau Pak Farjan. Bagaimana Bapak menanggapi isu semacam itu? Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin akan dijawab oleh Pak Bayu terlebih dahulu. Baik. Jadi gini Mas, kalau saya bicara teknis ya. Kalau kita mengelola sebuah program, manajemen program, kan siklus manajemen kan planning, implementing, organizing ya, maksudnya kita kemudian monitoring, evaluasi. Di monitoring dan evaluasi itu dijalankan untuk menjaga akuntabilitas. Jadi monitoring, jadi kalau monitoring itu gini, definisi monitoring itu dari kata monitor, melihat dan mencatat.
apakah perencanaan yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan data monitoring inilah kemudian menjadi basic untuk evaluasi. Evaluasi itu penilaian. Ya, kalau biasanya yang kita lakukan itu untuk program-program kemanusiaan itu, kalau kami itu ada 4 hal yang penting ya. Program ini harus relevan. Relevan itu betul-betul sesuai dengan indikator-indikator key performance indicator yang kita sepakati. Ya, jadi gini Mas, di dalam membuat planning itu kan harus ada logical framework. Logical framework itu adalah ada output, ada outcome. Output itu, misalnya saya melakukan diskusi hari ini, ya, diskusi. Dampak langsung dari apa yang kita lakukan hari ini itu apa? Pemahaman yang meningkat atau apa? Ada komitmen itu output. Kalau outcome itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, membutuhkan waktu untuk mencapai. Itu satu keadaan. Jadi satu keadaan misalnya meningkatnya kualitas kesehatan dengan indikator meningkatnya harapan hidup dan menurunnya angka kesakitan. Misalnya itu outcome. Tapi meningkatnya pemahaman, meningkatnya komitmen, dijalankan komitmen itu output dari stop. Itu harus disepakati lebih awal. Jadi itu sistemik yang harus kita lakukan. Nah, kalau pengalaman di kita itu ada namanya definisi des khusus, yaitu setiap proyek yang kita lakukan, setiap program kita lakukan pasti ada staf khusus untuk monitoring dan evaluasi secara internal untuk memastikan bahwa logical frame yang kita lakukan itu sesuai dengan perencanaan yang kita sepakati. Kemudian yang kedua itu relevan, efisien dan efektif. Jadi efisien itu artinya penggunaan sumber daya kita itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan efektif mencapai tujuan. Kemudian sustainable. Sustainable itu bahwa setelah kita, misalnya kita bicara ekonomi ya, setelah ada modal real misalnya kayak gitu, ya ini harus ada keberlanjutan. Mereka bisa mandiri, itu sustainable harus. Partisipasi juga menjadi kurang dalam evaluasi. Apakah dalam merumuskan program itu sesuai nggak dari kebutuhan dan sesuai nggak dari asesmen yang kita lakukan bersama. Itu menjadi indikator-indikator dalam penilaian. Jadi sekali lagi monitoring itu adalah mencatat fakta yang terjadi dan evaluasi adalah menilai. Nah, setiap program yang kita ukur itu, yang kita monitoring bukan hanya sekedar aktivitasnya, tapi yang lebih penting itu adalah perubahannya. Output dan outcome itu sebuah perubahan. Nah ini jadi artinya monitoring evaluasi itu adalah manageable. Harus sebagai upaya untuk akuntabilitas itu dalam monitoring program. Kemudian audit internal dan eksternal. Kalau pengalaman kami di itu audit secara internal ada, ya nanti setelah proyek berjalan selesai ya harus diaudit oleh auditor publik. Maksudnya harus memastikan ini, harus dipastikan bahwa ini juga diaudit setiap 6 semester, setiap setahun 2 kali itu diaudit untuk memastikan bukan hanya melihat nota-notanya bukan begitu, tapi harus memastikan bahwa uang yang digunakan atau sumber daya hutan itu betul-betul pasti ada istilah kami itu Rp1 pun harus kita pakai. Logikanya dari mana? Ya ini dana publik sama kan? Jadi dana publik kan ada 2 ya Pak. Tadi saya sudah dibayar dari pajak dari negara yang minta, yang kedua dari institusi agama kan. Itu kan logikanya sama aja sebenarnya. Sehingga penggunaannya pun harus terencana, harus indikatornya juga harus jelas, ya. Dan harus akuntabel bisa dihitung. Sekali lagi kalau misalnya donatur kita ya, mitra-mitra kita menemukan terjadi fraud secara audit selesai, kita bisa. Berarti nggak kabur. Jadi keuangan juga menjadi benar. Sekali kena, ya, dan di situ tercatat penyimpangan itu selesai. Maksudnya itu nggak bisa, makanya kita harus hati-hati menggunakan. Dan ini juga untuk di forum ini saya juga ingin sampaikan ya Pak ya, bahwa lembaga keagamaan itu juga sudah berkembang, sehingga kita juga bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel, ya. Tentunya itu dengan kerangka manajemen
kapasitas organisasi yang harus terus-menerus kita jaga ya, tidak hanya sekedar moralitas ya, moralitas itu kan value, tetapi itu harus teraktualisasi dari sebuah sistem. Nah ini nanti teman-teman kalau mau belajar tentang manajemen program itu Pak, juga Pak, kalau mahasiswa ini itu sudah bicara teknis, bagaimana membuat logical frame, membuat indikator, dari teknis monitoring. Monitoring ada banyak hal, monitoring partisipatif dan monitoring tidak partisipatif juga bisa. Ya kalau monitoring nggak bisa, data itu hanya kita yang dan interview, kalau bisa juga masyarakat terlibat untuk memberikan catatan kepada kita kayak gitu. Ini catatan ya public customer ya, public stakeholder itu juga harus dilibatkan untuk proses evaluasi. Jadi terima kasih Mas. Berarti saya kira untuk menjaga akuntabilitas itu monitoring evaluasi program dan audit keuangan itu wajib, itu standar yang harus. Dan saya yakinkan lembaga-lembaga keagamaan juga sudah mulai kembang untuk hal itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Apakah sudah dijawab? Baik, terima kasih. Dan ini ada satu pertanyaan lagi yang diajukan melalui chat Zoom. Ini Mbak. Izin saya bacakan untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Bayu, yaitu mengenai integrasi dengan pemerintah. Apakah Yakum atau Pelkesi memiliki program khusus untuk menghimpun rumah sakit Kristen untuk melakukan hal yang serupa? Karena penanya ini mengira masih banyak rumah sakit Kristen yang belum reach out oleh Yakum dan masih bermasalah dengan internal gereja atau manajemennya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Bayu untuk respons. Baik. Saya kemarin barusan hari kami mengadakan pertemuan di Solo dan untuk menjawab pertanyaan saat itu. Jadi Yayasan Kristen yang bergerak di bidang kesehatan untuk bertemu untuk membicarakan hal ini tentang pergulatan di tingkat yayasan maupun di tingkat eksekutifnya yang bagaimana persoalan anggota Pelkesi ya, yang menjadi anggota Pelkesi. Dari Pelkesi itu Persekutuan Pelayanan Kristen Kesehatan Indonesia. Jadi itu persatuan. Jadi kayak asosiasi layanan-layanan Kristen ya, tidak hanya rumah sakit, tapi ya sekolah, yaitu berkumpul dalam banyak hal untuk saling pembelajaran, saling sharing ya, kemudian saling untuk advokasi, untuk penguatan kapasitas teman-teman. Jadi bagaimana integrasi itu yang kami maksudnya begini ya, memang kita suka tidak suka sekarang ini kan pelayanan kesehatan ini kita harus terintegrasi dalam sistem layanan pemerintah ya, yang sudah disepakati bersama-sama pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Begitu juga di tingkat masyarakat. Di tingkat masyarakat berintegrasi dengan layanan di tingkat puskesmas. Nah mungkin ini yang perlu kalau itu sudah kita lakukan untuk komunikasi. Pelkesi sudah melakukan itu, bahkan Pelkesi sudah punya program khusus tentang inklusi, rumah sakit inklusinya di seluruh Indonesia yang itu. Kemudian kita juga sudah ada program-program penguatan kapasitas terhadap sampai tingkat detail tentang inklusivitas ya. Mungkin ada banyak persoalan ya saya hadapi. Saya akui itu ada banyak persoalan-persoalan secara internal tentunya banyak sekali. Kemarin dalam seri pembelajaran kita juga di Solo maupun di Jogja banyaklah yang menyatakan masih ada problem-problem menghadapi situasi di mana daya saing persoalan kesehatan semakin meningkat, membutuhkan investasi besar, kadang-kadang dana juga tidak ada kan. Makanya saya menghadapi arena ini pelayanan khususnya rumah sakit itu sudah menjadi arena COVID ya, mesti sudah menjadi arena COVID. Persaingan juga persaingan yang rumah sakit non keagamaan juga bisa memberikan servis yang baik dengan servis yang murah dengan kualitas yang baik kan gitu kan. Mereka juga sudah melakukan. Nah ini sebuah pergulatan bagaimana kita masih berteguh kepada bahwa prinsip layanan kesehatan itu menjadi layanan sosial. Pada sisi lain kita membutuhkan investasi untuk meningkatkan layanan kesehatan. Alat-alat kesehatan juga mahal, gitu ya. Biaya personal kos untuk petugas kesehatan juga semakin besar. Tapi itu menjadi tanggung jawab.
Nah, dari mana? Tentunya ini kalau dari lembaga keumatan, ya lembaga agama tentunya publik keagamaan ini yang harusnya mendukung ya upaya-upaya kita. Nah, tetapi itu tidak semudah yang kita pikirkan juga kan gitu. Tidak semudah dengan menampung biaya yang sangat besar karena kalau Kristen itu Pak, karena banyak istilahnya kami itu denominasi Pak. Jadi tidak terstruktur dalam satu apa ya, satu payung gitu ya. Jadi banyak, maka istilah kita itu lebih ke ini Pak. Maksudnya gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia punya ibu. Nanti gereja misalnya di gereja yang di daerah lain punya mungkin gitu ya. Dan ini di luar di manajemen yang berbeda dengan manajemen yang berbeda dengan ini. Jadi Yakum itu miliknya gereja Kristen Jawa dan gereja Kristen Indonesia Jateng. Lingkupnya di situ. Nanti beda lagi ada rumah sakit yang itu memang beda lagi. Ya, jadi kita hanya sebatas pada asisten. Tapi nanti kalau mau membicarakan detail mungkin kita akan diskusi detail. Ya. Yang jelas sekali lagi saya ingin sampaikan liberalisasi kesehatan ini akan menjadi tanggungan berarti kita. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bayu. Tangan lagi untuk berbicara. Saya menambahkan yang tadi. Baik, Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sebelum yang terakhir tadi. Kaitannya dengan ada lembaga keagamaan yang melakukan praktek-praktek pelayanan sosial bahkan itu di tingkat global gitu ya, dengan membawa isu-isu global, isu-isu umat di tingkat global. Nah, saya kira kalau kita memahami memang keberadaan dari lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan praktek-praktek pelayanan sosial ini sudah banyak sekali yang ada di Indonesia dan banyak juga yang punya relasi dengan lembaga-lembaga di tingkat internasional, di tingkat global. Nah, pertanyaan tadi dengan metode dan evaluasi, ya. Ada lembaga keagamaan yang kemudian mengumpulkan dana dari publik, dari masyarakat, yang kemudian sering sekali pertanggungjawabannya, fasilitasnya masih kurang gitu ya. Nah, kalau saya mencoba untuk memahami itu di dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, kalau boleh meminjam teorinya Bourdieu gitu ya, antara habitus, kapital, dan arena gitu ya. Nah, publik ini ya, masyarakat kita ini adalah arena bagi lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Jadi mereka itu jangan dikira tidak bersaing. Bersaing untuk mendapatkan dana terutama. Karena potensinya luar biasa. Yang saya tahu di lembaga-lembaga keagamaan Islam itu luar biasa banyak, potensinya juga besar sekali. Ya kita mungkin bisa saja menghitung misalnya ya untuk ya mal kalau memang tingkat kesadaran umat Islam sudah cukup tinggi, itu luar biasa potensi yang bisa dikumpulkan. Apalagi ditambah dengan memanfaatkan isu-isu umat di tingkat global. Ya. Karena mereka saling ingin eksis gitu ya, ingin punya kontribusi terhadap kesejahteraan umatnya, maka sebenarnya mereka itu ya dalam tanda kutip itu ya berlomba bersaing. Nah, bagi siapa yang dia menguasai arena, termasuk di dalamnya ada kapital, ada habitus itu ya, jadi yang akan tetap eksis gitu ya. Ya mungkin kita bisa mengambil contoh, ya saya tidak perlu menyebut nama lembaganya, tapi ada lembaga yang ya terjerat proud gitu ya, yang kemudian ya saya kira lembaga itu akan habis gitu ya, akan selesai, tidak akan lagi mendapatkan trust, kepercayaan, karena sebenarnya ketika siapapun ya, yang ini mungkin juga berlaku juga di agama yang lain, ketika dia akan membayarkan zakat, infak atau sedekah, tentu akan mencari referensi lembaga mana yang itu dianggap trusty ya, punya legitimasi
punya kepercayaan yang tinggi, punya profesionalitas yang tinggi. Ya. Dan sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu, lembaga-lembaga keagamaan kita itu sudah luar biasa di dalam mengupgrade manajemennya, gitu ya, mengelola, ya, pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya melalui berbagai macam mekanisme, termasuk akuntan publik misalnya, gitu ya. Jadi adalah menjadi salah satu cara bagaimana agar lembaga itu tetap mendapatkan trust, kepercayaan dari umatnya. Ya. Karena kalau sudah tidak mendapatkan trust lagi ya habis gitu ya. Nah, itu satu hal. Dan kemudian yang berikutnya, kita mungkin bisa melihat persoalan seperti itu dari sisi regulasi gitu ya. Nah, saya kira yang menjadi tantangan kita adalah sejauh mana regulasi yang ada yang didesain oleh pemerintah ini mampu untuk menciptakan lembaga-lembaga keagamaan yang banyak melakukan praktek-praktek pelayanan sosial ini agar mereka bisa membangun transparansi, membangun profesionalitas dalam melakukan penggalangan maupun pendistribusian dananya yang ada, dan akuntabel saya kira ya. Nah ini saya kira sudah tidak terlepas dari regulasi yang ada. Ya. Jadi di dalam penggalangan dana itu ada undang-undangnya ternyata itu ya. Ada undang-undang nomor, kalau tidak salah ya, nomor 11 tahun 2014 ya, tentang penggalangan dana ya dari zakat infak dan sodako itu ya. Coba, atau mungkin kalau Anda setting mungkin jangan nomornya, tapi undang-undang tentang zakat zakat infak dan sodako ya. Jadi sejauh regulasi itu mampu untuk mendorong aktivitas maupun keberadaan dari lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan praktek-praktek pelayanan sosial, saya kira ini akan membangun trust antara masyarakat dengan lembaga keagamaan yang melaksanakan praktek-praktek pelayanan sosial tadi. Ya. Persoalannya tentang inklusivitas ini masih menjadi satu perdebatan saya kira yang saya tadi menyimpulkan ya inklusi sosial dalam eksklusivisme tadi. Ya memang tidak inklusif tapi masih sebatas ya di lingkup itu gitu ya. Karena tadi ada beberapa tantangan tadi. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ada kajian waktu kita tentang negara kesejahteraan dalam konteks baru yang pertama adalah model state center, jadi negara punya central authority. Yang kedua adalah bagaimana negara dan civil society itu bisa bergandengan untuk memberikan public service untuk mensejahterakan. Peran masyarakat sipil itu menjadi penting, termasuk peran keagamaan ini. Nah ini menjadi diskursus penting di Indonesia. Apakah sekarang negara harus betul-betul mau mengambil alih semuanya? Kan gitu tuh Pak. Ya, kata negara harus hadir di semuanya ini. Atau negara mampu menggandeng bermitra dengan kekuatan-kekuatan sipil ini. Karena kesejahteraan ini kalau kita bicara governance, kita bicara pemerintah, kita bicara swasta, modal, dan kita bicara civil society. Nah ini juga menjadi diskursus sosial yang perlu kita selesaikan Pak di Indonesia ini Pak. Kalau pendapat saya, ya. Terima kasih. Banyak inspirasi di sebelah sini Pak. Baik, boleh lagi untuk hari ini. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung diskusi kita pada sore hari ini, dan kita sudah menyimak diskusi bersama-sama, di mana kita tahu bahwa mayoritas filantropi dan pelayanan sosial yang ada di Indonesia ini dominasi oleh yang berbasis agama seperti itu, namun masih ada saja isu eksklusi di dalamnya. Dan tadi CD Bethesda mencoba untuk menyikapi hal tersebut dengan upaya-upaya inklusi yang dilakukan, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, bahkan hingga menyentuh
karyawan-karyawannya juga akan dioptimalkan inklusivitasnya. Jangan sampai terjadi eksklusif di dalam rekrutmen karyawan seperti itu. Nah, teman-teman, saya Zula Budi, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di Social Development Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau bersama dulu ya teman-teman.